Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Roy. Jadi di sini aku akan mengupas tuntas apa sih ekonomi pembangunan itu. Dan perkenalan dulu, nama aku Roy Rizky Fauzi dari S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Jember. Dan kakaknya ini namanya? Halo, namaku Sri Utami Zulaikha, bisa dipanggil Uut. Aku juga dari Prodi S1 Ekonomi Bangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Dan kakaknya? Oke, halo guys. Kenalin gua Faris. Nama lengkap nama Faris Fauzi. Ya, untuk prodi juga sama dengan Uut dan juga Roy. Oke. Jadi kakak-kakaknya ini asalnya dari mana aja sih? Kalau aku sih asalnya dari Semarang. Oh, kakaknya? Kalau gua dari Surabaya. Dan aku dari Bali. Oke. Jadi aku akan mengupas tuntas ya guys. Oke. Pertanyaan yang pertama seputar ekonomi pembangunan. Apa sih ekonomi pembangunan itu, Kak? Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Dari kakak O dulu. Aduh, mungkin ya. ekonomi pembangunan ya, itu sebenarnya kita bisa balik aja sih pembangunan ekonomi. Nah, jadi itu kalau menurut aku sendiri, ekonomi bangunan tuh di situ kita bisa tahu gimana caranya kita biar memperbaiki perekonomian. Apalagi kan kemarin sempat nih ada pandemi Covid kan 2 tahun yang lalu. Nah, itu kan pastinya perekonomian mengalami gonjang-ganjing gitu kan ya. Nah, di sini tuh kita bisa tahu gimana caranya memperbaiki perekonomian tersebut. Seperti itu sih. Tapi menurut dari teman-teman itu ya, itu ada yang salah mengambil kata dari ekonomi pembangunan itu, Kak. Ada yang bilang kayak arsitek gitu gak sih? Oh, betul. Iya sih, gimana Mas Faris? Kadang itu di daerah-daerah lain itu ekonomi pembangunan apa sih? Arsitek gitu. Oh iya. Iya. Ya gak sih? Oke, menurut kakak sendiri ekonomi pembangunan itu seperti apa? Ya, thank you. Jadi emang lucu sih tentang arsitek tadi kan, tentang yang berkaitan sama ekonomi pembangunan. Gue juga bingung sih kenapa sih orang-orang menaruh mindset mereka tentang ekonomi pembangunan adalah kerjaannya arsitek. Padahal beda, arsitek sendiri, ekonomi pembangunan sendiri gitu kan. Lebih simpelnya nanti biasa gue selalu jawab nih, mesti ada yang nanya, lu prodi apa sih? Ya gue jawab ilmu ekonomi gitu ya kan. Gitu. Oke, dari sini pun menurut gue ekonomi pembangunan atau kita kenal juga ilmu ekonomi itu biasa belajar tentang makro, kemudian mikroekonomi, dan juga ada yang paling terkenal juga yaitu tentang matematik. Jadi matematika ekonomi ini juga sering dibahas kalau di ekonomi pembangunan itu sendiri. Jauh banget berbeda dengan arsitek yang membangun tentang, ya kita tahu lah arsitek seperti apa. Keren banget, Kak. Berarti sih, tidak kalau- mengurus dengan bangunan-bangunan gitu Iya, ya. karena kalau arsitek itu lebih ke teknik sipil gitu loh. Tapi Kita ekonomi beda. pembangunan itu adalah membangun perekonomian di negara ini. Iya, dari sektor makro dan juga mikro. Ya, mantap, benar. Dan yang selanjutnya adalah susah apa enggak sih, Kak, jadi mahasiswa ekonomi pembangunan itu? Dari Mas Faris dulu coba. Oke, Dari Kak susah apa enggak sih? Ini menurut gua tergantung perspektif tiap orang lah ya. Iya. At least memang mindset tiap orang, kalau misal mereka nggak suka matematika, pasti bilangnya susah gitu loh ekonomi pembangunan. Kalau misal mereka suka matematika, mereka pasti bilang biasa aja ekonomi pembangunan gitu kan. Dan menurut gue sendiri ekonomi pembangunan ya susah-susah gampang sih. Dan ini juga pasti termasuk sama prodi lainnya juga nggak sih, Kak? Ya mungkin akuntansi kalau di FEB, kemudian manajemen, pasti ada kadar susah sama gampangnya sendiri. Tapi selagi kita ingin belajar itu Ya. pasti akan mudah sekali, guys. Tuh. Oke. Tapi kadang juga stres sih, up down lah untuk selama menjadi mahasiswa IP. Tapi keren sih ekonomi pembangunan itu. Soalnya dari ekonomi bangunan itu kompleks banget gitu loh. Kita dituntut untuk berhitung dan kita juga dituntut untuk membaca gitu kan. Jadi kompleksnya di situ. Kalau dibilang susah apa nggak susahnya gitu, ya pasti susah. Tapi kalau misal kita kerjainnya dengan happy, apapun yang susah tuh bakalan jadi easy busy. Ya, dibahas santai aja berarti ya, Kak ya. Tapi harus tetap fokus begitu. Betul, sepakat, fokus. Oke, selanjutnya adalah prospek kerja ekonomi pembangunan apa sih, Kak? Jadi banyak teman-teman aku itu yang belum tahu tentang ekonomi pembangunan itu prospek kerjanya itu apa gitu. Dari Kak Oot mungkin. Oke, dari aku dulu ya. Kalau prospeknya, pengalaman alumni-alumni dari
di EP Ekonomi Pembangunan Universitas Jember ini itu kebanyakan juga bekerjanya di perbankan dan juga di BUMN lainnya juga. Nah di sini itu sebenarnya dari ekonomi bangunan kan itu luas ya cakupannya, karena dia posisinya tuh di atas manajemen sama akuntansi seperti itu. Jadi sebenarnya dari prospek kerja pun kita bisa menyesuaikan di mana aja gitu, karena ekonomi itu pun di bidang manapun tuh pasti ada gitu kan, entah sebagai ekonomnya atau sebagai analisisnya atau sebagai angkutannya itu juga bisa seperti itu. Jadi kita gak usah khawatir kita lulus ekonomi bangunan mau kemana gitu kan, karena banyak lembaga-lembaga atau instansi yang memerlukan jurusan kita. Begitu. Berarti ekonomi pembangunan itu kayak ibu dari jurusan-jurusan yang lainnya di. Iya, karena kita kan ilmu ekonomi murni. Nah itu. Kalau di FEB UNED sendiri tuh katanya ekonomi pembangunan itu adalah campur dari ilmu ekonomi sendiri ya Kak? Iya betul. Ya, menurut Kak Faris gimana? Prospek kerja ekonomi pembangunan? Bener sih ya dikatain tadi kan, memang kebanyakan prospek kerja dari ekonomi pembangunan biasanya ya nggak jauh-jauh lah dari ekonomi perbankan, kemudian ekonomi regional dan lain-lain. Tentu kalau kita lihat nih secara garis besar dari pengalaman alumni, itu kebanyakan ada juga yang harusnya mengatakan bahwa setelah lulus ekonomi pembangunan biasa jadi peneliti, itu juga bisa. Kemudian kerja di bidang-bidang lain ataupun finance ataupun juga sama bidang SDM itu sebenarnya bisa, karena itu juga berkaitan sama tadi ada yang namanya ketenaga kerjaan di ekonomi gitu. Jadi kalau misalnya ekonomi pembangunan itu berarti bisa kerja di pemerintahan atau di perusahaan juga ya Kak? Ya? Bisa banget, jangan khawatir kalau masuk prodi ini guys. Jadi peluangnya sangat menjanjikan juga ya Kak? Ya? Betul, sesuai dengan usaha kita kerja kuliah juga sih. Tapi katanya juga ekonomi pembangunan itu ada di universitas saja Kak? Apakah ada di swasta atau juga gimana? Jadi peluangnya kayak besar gitu di prospek kerjanya juga gak sih? Kurang tahu ya. Kalau di swasta, Iya. prodinya di universitas swasta maksudnya, itu juga ada sih. Prodi ekonomi bangunan itu di PTN apa aja dan di universitas swasta apa aja itu pasti ada kok. Oke. Kayaknya kalau ekonomi bangunan sih di PTN atau PTS tuh pasti ada gitu loh. Tapi itu kembali lagi dengan kemampuan kita sendiri ya Kak ya. Kalau misalnya mau belajar dan meningkatkan skill itu juga sangat bagus sekali. Gitu. Lanjutnya adalah masa-masa di perkuliahan itu seperti gimana Kak? Ayo bisa cerita di kuliah tuh kayak gimana? Apalagi yang generasi online pindah ke offline. Nah, Bagaimana itu ya sangat? guys ya. Masa-masa kuliah. Iya. Sebenarnya konteksnya tuh banyak ya. Misalnya kita masa-masa yang pertama tuh pertemanan. Itu kalau pertemanan jauh banget, beda banget sama pertemanan di SMP ataupun SMA gitu. Karena kalau SMP mungkin rayonnya itu kita sedaerah gitu kan. Tapi kalau kuliah itu udah beda-beda daerah, kayak dari Roy Bali, kemudian Faris dari Surabaya, itu kan udah beda banget gimana nyesuaiin kitanya gitu. Tapi kalau dari segi pembelajarannya, apalagi yang dibilang tadi abis online ke offline, itu bener-bener kaget. Saat kultur shock berarti ya? Culture shock banget. Aku juga baru kenal sama aplikasi Zoom, dan juga pertama kali tuh bukan Zoom sih, ada apa ya Risya dulu ya? BBM. Bukan, yang aplikasi yang Iya, itu. BBM. Oh, BBM. Nah itu aku juga baru kenal kan, kita online pertama, nggak ketemu dosennya, ketemu teman-teman juga via online, itu bener-bener kaget dan nggak ngeh sama karakter masing-masing. Kalau offline kan seperti ini udah offline kan, ini udah kayak tahu oh dianya mau gini, oh ternyata orangnya sifat seperti ini. Jadi kita harus benar-benar menyesuaikan dengan apapun kondisinya itu. Tapi kadang ada kayak culture shock gitu, kayak ya misalnya kayak bahasanya saya, bahasa kakak itu beda, nangkepnya beda. Iya. Gitu. Tapi seru banget kalau misalnya kita belajar berbahasa di Indonesia ini, soalnya kan macam-macam. Iya, dari Universitas Jember juga, dari Sabang sampai Merauke juga ada kan di sini ya. Nah itu kadang mereka bicaranya itu kan beda-beda. Sebenarnya dia bicara biasa, cuman kita nangkepnya udah pakai nada tinggi gitu kan, soalnya logat masing-masing daerah tuh beda kan. Nah gitu, susahnya sih kita harus mengerti sebelum mereka, baru kita akan nyaman dengan itu semua. Tapi kita biasanya mempersatu bahasa itu pakai bahasa Indonesia, jadi nggak usah khawatir. Ya. Untuk Kak Faris sendiri masa-masa di perkuliahan itu seperti gimana Kak? Oke, gue jawab. Iya. Biasanya kuliah itu
ada dua, tentang mandiri dan juga tentang tadi friendship atau ya pertemanan yang dikatakan kamu tadi. At least emang benar di kuliah itu kita nggak cuma dapat temen sedaerah, tapi juga kita merantau, kita dapat banyak temen. Ya bisa jadi juga temen lain Jawa atau lain provinsi lah istilahnya ya. Di situ gue juga belajar gimana cara hidup mandiri merantau, gimana gue makan. Pasti anak kos tuh bingung, duh jil hari ini tuh gue harus makan apa gitu Bisa kan. makan apa gitu ya. Iya benar. Kadang juga kalau sakit pun ya siapa yang ngerawat, kalau enggak Kangen kita keluarga di sini nggak ya. sih? Iya benar, kangen keluarga. Disitulah kita dapat poin bahwa masa-masa kuliah adalah masa-masa kita belajar sebenarnya, belajar mandiri, belajar beradaptasi, kemudian mendapatkan pertemanan yang sehat, dan juga tentu kita juga belajar untuk mempersiapkan diri agar skill. Biasa di perkuliahan itu banyak yang namanya organisasi, yang namanya penelitian, yang namanya pengabdian. Nah itu adalah banyak cara untuk kita bisa mendapatkan kesuksesan kita dan untuk mengisi masa-masa kuliah. Keren Gitu. banget. Itu kadang kakaknya tuh kaget gak sih kalau misalnya online ke offline memilih kelas, padahal kan setiap hari juga kan kelasnya tuh ganti-ganti. Jelas. Awal-awalnya gimana kak? Jelas banget sih, kaget, kata shock with my activities sama rutinitas. Dan itu tentu kayak gue tuh harus bangun jam 7, kelas jam 7.50. Belum juga gue mandi, sarapan. Dan kadang pun kalau offline itu biasa suka telat gitu kan. Tapi itu balik lagi, kalau yang online kita kak bangun tidur, udah buka laptop, pakai kemeja udah kayak udah mandi ya kan. Tapi kalau di kuliah ya kan pasti akan terdengar, tercium bau-bau kalau misal belum mandi. Itu cara biar apa ya, manage waktu lah. Berarti kita harus kayak buat jadwal kegiatan Ya, kita sehari-hari gitu ya kak ya. Prepare lebih kompleks pokoknya. Jadi harus mempersiapkan matang-matang gitu. Betul. Apalagi kita ada kelas paling subuh nggak sih? Iya, apalagi di UNED Nah. itu paling pagi jam berapa kak? 5.10. Wah, sangat Dulu keren aku banget. waktu online mah udah buka mata, buka lepi, pakai kemeja yang rapi, atasnya doang, bawahnya tuh udah aduh gak pakai yang itu, bukan yang jeans atau celana gitu kan ya, celana panjang gitu. Jadi kayak pakaian santai di rumah Oh, gitu. bagian santai banget di rumah. Tapi ketika offline dapat 5.10 itu bener-bener kayak abis sholat subuh bingung nih mau pakai baju apa, mandinya gimana, udah di kelas antri ya kan, ya ampun. Ya pokoknya semangat banget. outfit of the day apa. Selanjutnya ya kak, oke kak, biaya hidup di perkuliahan Universitas Jember tuh mahal gak sih kak menurut kakak-kakak yang anak rantau dari Semarang, dari mana kak? Surabaya ya? Ya. Dari Surabaya. Oke, jadi siapa dulu nih? Dari terserah deh. Dari Surabaya mungkin. Oh, dari ya. Surabaya. Biasanya kan kultur shock banget gitu. Jelas sih, gue kaget banget, apalagi di Surabaya kan biasa hype banget kan untuk price, dari segi hedonnya pun itu kaget lah ya kan. Sampai Jember lah, yang mana memang harganya, bahkan gue kaget jujur kak, 5.000 udah dapat nasi dan itu ada es teh 5.000 Satu paket ya Pak? ya ampun, gue kaget banget. Dan ya seperti itulah kehidupan di UNAD. Jadi gue belajar juga untuk tidak hedon, lebih hedon, karena kan di Surabaya juga beda lah ya, kata shock banget dengan kehidupan di Jember. Jadi gue berusaha untuk gue manage saja waktu-waktu yang mana, uang yang mana, dan kebutuhan gue saat di UNAD di Jember. Tapi itu tergantung setiap orang sih ya kan. Ya, Kalau betul. misalnya mereka kayak mau yang hemat, berarti kan ya juga bisa mengurangi. Iya. Tercukupi banget. Meskipun hanya uang 200.000 itu bisa bertahan satu Di bulan. manage itu tadi kan. Untuk kakak Faris ini biasanya satu bulan tuh di target berapa kak? Ya kalau gue biasanya juga kalau makan itu biasanya ditarget per hari sih, antara 15 sampai 30. Itu belum uang buat nongki atau jajan lah ya. Ya paling lama sih biasa sehari itu paling banyak lah ya ngabisin duit itu 50.000 lah ya. Dan bisa yang seharusnya kalau misal di Surabaya itu bisa 1 juta satu bulan habis. Di sini gue cuma setengahnya itu juga masih ada sisa gitu kan.
Karena emang di sini selain porsinya banyak, itu harganya murah. Jadi kayak wah, ya udah, gue nggak beli apa-apa lagi. Oh iya Kak, sebagai mahasiswa ekonomi gitu ya. Pernah Iya. nggak sih Kak itu kayak mengatur keuangannya, misal 200 yang 50 dibuat beli kebutuhan kosan, atau bener banget. 20.000 buat makan, atau Iya. 50.000 lagi dibuat nongki gitu. Pernah nggak sih? Kak? Pernah dong. Dari itu gue terapin sih, karena memang dari kating-kating juga banyak yang bilang, lu harus simpen duit lu buat masa depan lu gitu kan. Jadi sebisa mungkin gue tuh ngambil duit lah ya di ATM 50.000 gitu kan, 50.000. Jangan langsung 700 atau 500. Kalap, Wak. Kalap. Tapi paling enggak tuh kita harus menyediakan uang darurat guys. Jadi selagi misalnya ada kebutuhan mendadak, Ya. kita juga harus mempersiapkan itu. Betul. Sekarang untuk Kak Uut nih, Oh, iya. dari Semarang ke Jember Aduh. gimana nih? Sebenarnya sih kalau Gaya di hidupnya. Jember itu ya, itu kita juga nemuin hal-hal yang murah, barang-barang yang murah, tapi juga ada beberapa yang pricey gitu kan. Nah di sini gimana kitanya milihnya gitu. Biasanya aku sih tanya-tanya ke orang yang asli Jember gitu kan, mana sih yang murah dapat banyak, tapi murahnya tuh bener-bener murah, jadi kayak murahnya aku kira 10-15 ribu lah gitu ya. Bener. Tapi di sini 7.000 itu udah lengkap, udah dapat lauk, nasi sama tehnya gitu kan. Kayak kaget banget kok bisa semurah ini gitu. Tapi kalau yang pricey juga ada gitu loh. Jadi kalau misal kita pengen self reward, kita mau ke yang pricey itu banyak di sini juga ada gitu. Iya, Man. Terus terkait yang tadi yang kita perhitungan itu ya. Iya. Nah, itu aku mulai sejak udah masuk ke prodi ini. Gak tahu kenapa di ekonomi bangunan itu membangun mindsetku untuk menjadi seorang yang perhitungan. Apalagi sebagai mahasiswa ekonomi gitu ya Kak ya. Jadi waktu aku mau keluar tuh kayak aku mau keluar ke cafe ini, tapi aku harus beli skincare ini. Jadi kayak mau mana sih yang harus aku beli dulu gitu kan? Aku harus nge-skip yang mana kayak gitu. Gitu. Keren banget sih mahasiswa ekonomi ini. Uh. Oke, selanjutnya itu adalah ekonomi pembangunan tuh belajar apa aja sih Kak? Anak-anak tuh kadang bertanya-tanya, ekonomi pembangunan itu belajarnya apa aja sih? Dari siapa dulu ya enaknya? Dari Coba Aku tanya nggak dari- apa-apa. Oke, dari aku. Sebenarnya dari ekonomi pembangunan itu kita bisa belajar di ekonomi makro mikronya, itu yang paling utama. Terus kemudian ada perbankannya juga. Terus ada ekonomi digital, ada juga ekonomi publik. ekonomi publik. Nah, terus di ekonomi bangunan Universitas Jember ini tuh kita ada 3 konsentrasi. Nah, itu yang pertama ada ekonomi regional, EWA, terus kemudian ada SDM dan juga moneter. Nah, di masing-masing konsentrasi ini kita itu mempelajarinya itu lebih dalam gitu kan. Misal di ekonomi moneter berarti kita lebih ke perbankannya, ekonomi makro mikronya. Terus di SDM kita tahu gimana sih produktivitas tenaga kerjanya dan kondisi tenaga kerja Indonesia seperti apa, seperti itu. Gitu guys. Oh iya Kak, itu pernah nggak sih di ekonomi bangunan kayak belajar akuntansi atau manajemen itu pernah nggak? Pernah. Jadi itu waktu semester 1 kita tuh diberi pengantar matkul akuntansi bisnis gak sih ya, Ya. sama manajemen pemasaran. Jadi kita sempat dapat matkul di prodi lain gitu. Jadi keren banget ya ekonomi pembangunan itu. Untuk Kak Faris nih, Ya. ekonomi pembangunan belajar apa aja Kak dari kakaknya? Tadi kan ada Oke. beberapa yang sudah disebutin oleh Kak Uut. Sebenarnya nggak jauh-jauh sih dengan yang udah dikatakan lo tadi bro. Jadi ekonomi pembangunan itu gue selama ini gue kan udah semester 5 nih, banyak sih yang gue belajar ya makro mikro. Kemudian yang paling penting sebenarnya yang jadi pengantar adalah tentang produksi, kemudian distribusi dan konsumsi. Jadi hal ini tentang baik itu dengan konsep-konsepnya lah, konsep secara ilmu ekonominya dan lain-lain itu pasti belajar terus gitu kan. Dan di UNAT ini sendiri untuk prodi FP ini ada keunikan yang tersendiri di mana setiap semester biasa tuh ada tingkatan matkul. Contoh, ada di semester 1 pengantar ekonomi makro, kemudian di semester 2 ekonomi makro 1, semester 3 ekonomi makro 2. Dan ini difokuskan lah untuk anak-anak EP biar bisa belajar lah tentang gimana sih untuk menentukan kebijakan, dan akhirnya mereka juga akan banyak
memilih dan juga memilah akan masuk ke konsentrasi apa aja. Nah, di EP itu ada yang menerapkan yang namanya prinsip. Ini kalau di EP ya, prinsip Dias. Nah, di sini itu berkaitan sama agroindustri dan ya ini berkaitan lah sama penjurusan tadi 3 yang disebutkan. Tapi aku pernah dengar tuh di ekonomi pembangunan tuh ada mata kuliah ekonomi pertanian sama tata wilayah kota nggak sih? Ya betul. Jadi selain belajar yang udah disebutin kakak ini tadi juga ada ekonomi pertanian dan juga kita belajar tentang tata wilayah juga guys. Iya. Keren banget sih. Ya itu. Oke, selanjutnya adalah aku pernah dengar nih kak dari teman-teman jurusan ekonomi pembangunan ini katanya masuknya tuh gampang tapi keluarnya susah. Gimana sih? Aku bener sih ekonomi pembangunan itu masuknya tuh gampang. Tapi kalau menurut aku sih dari fakultas ekonomi dan bisnis ini daya saingnya tuh ketat banget gak sih? Iya benar-benar favorit kan. Jadi kayak pesaingnya itu kerasa banget gitu. Ya apalagi prospek kerjanya yang menjanjikan. Jadi Nah. banyak banget dari mahasiswa lain itu berbondong-bondong untuk masuk di fakultas ekonomi dan bisnis ini. Oke. Gimana kak? Menurut kakak? Gampang nggak sih masuk ekonomi pembangunan itu? Ya, sebenarnya gini sih. UNAD itu adalah salah satu perguruan tinggi yang ramai dengan peminatnya di Jawa Timur. Ya kita tahu lah penduduk Jawa Timur padat banget ya kak. Iya. Otomatis ya saingannya juga ketat. Gue juga dulu masuk ke UNAD pun jalur SBM. Jalur SBM pun keterima di pilihan kedua. Otomatis pilihan pertama juga itu sangat ketat dan juga pilihan kedua juga tentu sangat ketat. Dan itu gue mati-matian lah buat belajar UTBK, namanya UTBK untuk SBMPTN yang gak gampang buat masuknya. Terus untuk yang masalah keluar, ini maksudnya lulusnya lah ya. Iya. Lulusnya bisa cepet apa enggak? Itu tergantung kita sendiri sih ya kak. That's why. Kalau kita lagi belajar terus giat dalam kegiatan perkuliahan atau aktif itu mungkin pasti juga dipermudah dosen gitu untuk Betul. cepat-cepat lulus gitu. Lulusnya. Itu poin. Ya. Kalau memperhitungkan lulusnya lama atau enggaknya itu ya tergantung keaktifan kita tadi, entah itu aktif akademisnya ataupun kita mengikuti lomba juga gitu ya. Atau bisa aktif di perkuliahan misalnya nggak bolos atau masuk terus itu juga mempengaruhi kelulusan. waktu. Iya, terus mungkin kita udah di masih semester awal nih, semester 3-4 lah. Kita udah tanya-tanya ke kanting yang lagi proses skripsi. Nah, di situ kan kita bakal tahu nih kita harus mempersiapkan apa aja. Nah, kalau misal di situ kita udah tanya-tanya dan udah mempersiapkan sedikit-sedikit lah, itu pastinya kita lulusnya insya Allah ya tepat waktu ataupun 3,5 lah kerennya. Mantap. Terus ada lagi nih pertanyaan dari teman-teman gitu yang belum tahu ekonomi pembangunan. Kenapa dulu kakak memilih ekonomi pembangunan? Ayo. Ini pertanyaan yang sangat kontroversial ya, Pak. Nggak tahu kenapa sih aku anggap seperti itu. Kak, aku dulu nih ya. Ngerasa salah jurusan atau enggak sih kak memilih ekonomi pembangunan? Jadi, for your information, aku tuh sebenarnya basicnya tuh anak saintek gitu loh. Saintek. Berarti dulu IPA ya kak? SMA aku tuh IPA, Wak. Terus kenapa ambil ekonomi bangunan? Soalnya waktu itu aku sempat IPA itu dapat mata pelajaran tambahan tuh di ekonomi. Mata pelajaran peminatan tuh dapat ekonomi. Nah, kenapa kok ekonomi kok menarik gitu? Akhirnya waktu kuliah itu aku pengen ekonomi, tapi nggak tahu di situ ada ekonomi bangunan, manajemen, akuntansi, pokoknya pengen ekonomi lah gitu. Oh, gitu. Nah, di FEB kan ada 3 prodi nih ya. Nah, di situ akhirnya aku coba tes ke manajemen sama ekonomi bangunan, tapi ya ternyata dari Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki aku untuk masuk ke ekonomi bangunan. Seperti itu. Itu kakak merasa salah jurusan atau enggak sih kira-kira kalau masuk di ekonomi bangunan? Awalnya happy, Wah. Awalnya happy Oh. karena kok kepo banget sama si ekonomi. Tapi lama kelamaan gue tersesat gitu kan ya. Ku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Tersesat gitu.
Tapi ya aman sih, lama butuh penyesuaian gitu. Iya, pastinya kaget gitu ya dari saintek pindah ke sosum gitu. Nah betul. Tapi untungnya kakaknya dulu di SMA udah ada bimbingan kayak ekonomi gitu Iya, ya. Jadi ada basic lah. masih ada gitu. belajar ekonominya. Untuk Kak Haris, Ya, gimana, oke. Kak? Sebenarnya banyak nih jurusan, banyak prodi dan gue bingung. Sebagai anak sasum itu banyak lah program studi yang mana di situ itu banyak minat ya, kayak psikolog, kemudian komunikasi, dan juga salah satunya ilmu ekonomi. Gue berkaca sih sama latar belakang gue dulu. Kalau gue milih IPS itu karena ekonomi. Jadi memang saat gue SMP, gue itu diikutkan Olimpiade IPS. Dan secara IPS itu kan ada berbagai mata pelajaran umum. Maksudnya yang umum untuk IPS itu doang. Ya ekonomi, geografi, sosiologi, sama sejarah. Di Olimpiade itu gue lihat nih mana penilaian yang paling besar. Ternyata itu ekonomi. Oke lah, gue masuk IPS di SMA. Ternyata di SMA gue juga diajak buat Olimpiade ekonomi. Nah dari situlah gue juga mulai suka nih sama namanya ekonomi. Nah, di situ gue belajar tanya lah ya. Emang ada nggak sih anak IPS yang suka matematika? Nah, gue tanya tuh, gue lihat tuh di kelas gue, kok dikit banget sih yang suka yang suka matematika gitu. Suka matematika. Sedangkan gue suka banget nih. Nah, udah ada dua mata pelajaran gue suka, ekonomi sama matematika. Tanya lah gue ke kakak kelas ya dulu kalau SMA. Apa sih yang ekonomi tapi ada matematikanya? Nah dari situ gue juga sambil nyari lah ya di sosial media, di Google juga. Nah terus sambil nanya sama kakak kelas, ya udah ambil aja karena pembangunan gitu kan. Oke, gue baca latar belakang pembangunan, wah ternyata kompleks dan juga balance antara teori dan juga sama hitung-hitungan. Gue suka itu, jadi gue menemukan. Keren sih, sangat bagus banget sih prospek kerja ekonomi pembangunan itu ya kayaknya. Wait, bentar dulu. Apalagi? Aku mau tanya kamu juga, kenapa kok kamu ambil ekonomi bangunan? Oh, gitu? jadi aku kayak ekonomi pembangunan itu juga di pilihan kedua sih Kak. Oh, pilihan kedua. Aduh. Kebanyakan mahasiswa ekonomi pembangunan tuh tetap kayak masuknya di jalur pemilihan kedua. Kedua. Gitu. Tapi kalau kelamaan pertamanya itu kayak terjebak sih ya Kak. Awal-awal kok banyak matematika, banyak belajar statistika juga, tapi lama-kelamaan kok ada mata kuliah kayak tata wilayah itu kayak Pertanyaannya juga keren banget dapet. gitu, iya. Apalagi aku sukanya di pembangunan Nah, gitu. perekonomian daerah. Iya. Gak tau kenapa relate gak sih ya sama kemauan kita sih sebenarnya. Tapi tiba-tiba kayak sesuai gitu kalau dari peminat aku. Mungkin awal-awal shock pasti sih, karena mata kuliah tersebut belum kita pelajari gitu kan. Tapi kalau kita let it flow gitulah ya, lama-kelamaan nyaman. Ya, tapi katanya di ekonomi pembangunan tuh belajar kayak menganalisa berita ekonomi ya sih Kak? Bener gak sih? Pernah dapat tugasnya ya berarti ya. Itu sangat kayak kita nggak buta banget dari berita Informasi. ekonomi. Kita ada tugas itu ya. Iya. Di tugasnya itu kita harus membaca berita ekonomi, terus kita memberikan tanggapan. Jadi itu emang salah satu peran kalau misalnya menjadi ekonom itu kita harus gitu, respect terhadap masalah, terutama ekonomi, terus gimana solusinya biar menghadapi itu semua. Ya. Betul banget. Tapi nggak tahu sih kalau di universitas-universitas lainnya itu ada tugas kayak berita ekonomi atau menganalisa itu nggak tahu. Tapi Iya. kemungkinan besar kalau di jurusan ekonomi pembangunan tuh belajar tentang menganalisa berita ekonomi atau mengatur kebijakan-kebijakan itu juga. Gitu. Mantap. Ada lagi yang terakhir nih Kak. Oke, siap. Tip dan trik memilih jurusan ketika mau kuliah gimana nih? Apa dulu ada kakak persiapan mau belajar apa aja atau apa gitu? Atau jurusan ini apa ini? Atau dari kakak kelasnya dulu ada atau dari mamanya harus kuliah di sini gitu? Ya. Dari Kak Faris mungkin dulu. Oke, gue dulu ya Anjar. Nah, untuk memilih jurusan di kuliah, ya seperti yang gue cerita tadi, gue harus tahu nih apa yang gue suka, dan dari situ muncul nih
jurusan apa yang berkaitan sama apa yang gue suka tadi. Terus gue juga harus lihat latar belakang gue kayak gimana sih. Latar belakang ini bisa dilihat dari lu suka kegiatan apa, kemudian lu juga sering ikut kegiatan akademik yang kayak gimana itu. Jadi lu bisa tahu lah gambaran, oh ternyata gue bisa menjadi seorang ekonom. Atau kalau misal lu sering nih jadi MC, biasanya juga sebagai influencer, ya silakan ilmu komunikasi kayak gitu. Ya itu bisa dilihat dari situ. Kemudian tips lainnya sih yang paling simple, tanya sama guru BK kalau di sekolah, sama kakak kelas. Karena banyak tuh biasa pengalaman-pengalaman, session lah sama mereka-mereka yang udah pernah ada di masa kuliah kayak gitu. Itu kalau kakak sendiri itu kayak akreditasi di jurusan itu mengaruhi gak sih Kak dari prospeknya ke depannya gitu kalau kita memilih jurusan itu? Oke, berarti itu berkaitan sama pertimbangan lainnya ya, untuk gua harus milih universitas mana dengan jurusan yang sesuai dengan apa yang gue suka. Menurut gua, masalah untuk akreditasi itu sebenarnya penting. Karena apa? Akreditasi yang baik dan juga unggul biasanya diincar sama teman-teman yang bisa membangun lingkungan yang baik juga ya kan. Dan ya itu harus juga dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya memang udah langka banget jurusannya dan itu hanya satu-satunya, ya apa? Selama itu sesuai dengan passion kita dan kita yang bisa memulai untuk bisa membuat lingkungan yang baik, kenapa tidak gitu kan? Dan itu juga bisa berkaitan sama pepatah, yaitu emas ditimbun di tanah ya tetap emas, seperti itu. Ya mantap sekali. Kalau Kak Ut nih tips dan triknya atau tipsnya, ya? dulu apa karena mamanya ingin kuliah di sini atau dari apanya mungkin? Oke, kalau dari orang tua sebenarnya gue bebasin sih ya, lebih ke terserah kamu lah, yang penting kamu jadi gitu kan ya. Oke, nah kalau aku dulu itu waktu masuk ke jurusan ekonomi bangunan itu aku sebelumnya itu gini kan, aku ada dua opsi nih, aku mau ke manajemen atau ke EP gitu kan, kayak ekonomi bangunan. Nah di situ aku mencari informasi terkait prodinya masing-masing. Yang salah satunya itu aku ngelihat ya seperti ini, kita buat konten seperti ini. Ada mahasiswa lain yang bikin konten tapi ekonomi bangunan di PTN lain gitu ya. Nah dia itu mendeskripsikan prodi manajemen sama prodi ekonomi bangunan. Nah di situ saya membandingkan. Aku bandingkan nih manajemen sama EP ini kualitasnya tuh masing-masing seperti apa. Nah jadi di sini aku juga saran buat teman-teman lagi nonton, mungkin ini juga bisa buat referensi buat kalian kalau misal bingung prodi EP seperti apa gitu kan. Karena aku juga ngalamin ketika udah ngeliat video itu, aku lebih ke oh ternyata EP seperti ini. Gitu ya. Kan aku dulu waktu SMA nggak tahu ya seperti apalagi apa dari gitu saintek kan. pindah. Jadi harus melihat lebih jauh tentang prodi itu seperti apa gitu. Terus yang kedua terkait akreditasi, aku juga memperhatikan banget karena sebelum di EP sama manajemen aku sempat lebih ke administrasi negara sama bisnis gitu kan. Tapi karena akreditasinya belum A, jadi aku tidak minat gitu. Minatnya ke yang kebetulan EP sama manajemen itu alhamdulillah sudah A gitu kan ya. Jadi akhirnya aku ke situ karena akreditasi menurut aku nantinya ketika kita kerja itu pasti sangat mempengaruhi gitu. Gitu keren banget ya Kak ya. Sip. Oke guys, itu saja sharing-sharing kita kali ini dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya dan buat referensi memilih jurusan perkuliahan. Sekian dari kami mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, PSEP Keren. Sampai jumpa, see you.